Kalau dia bilang aku lagi sedih gitu kan. Nah, orang tua nggak boleh gitu aja sedih gitu. Laki sedih. Stand by. 3, 2, 1, action. Makan strawberry dulu. Mau yang mana ya? Alright. Can I try this? Entah ya. Pilih yang merah. Yang merah lebih manis. Mungkin. Kelihatannya. Udah dicuci kok. Kamu dulu deh. Tester. Enggak. Sakit perut nggak aku nanti? Iya, masih hidup nggak? Manis. Lumayan. Manis. Lumayan manis. Agak ada asamnya dikit, segar-segar. Jadi manis atau asam? Asam-asam manis. Coba ujungnya lebih manis. Oh. Mungkin ya. Tapi ini ada beberapa yang bonyok nih. Ya itulah strawberry memang. Oh iya. Dia kelihatan cantik tapi dalamnya gampang bonyok. Very sweet. Lipstikku ngecap di tanganku. It's okay. Ini kenapa ada yang bonyok-bonyok juga nih? Tadi katamu apa? Kelihatan cantik tapi gampang bonyok. Iya, strawberry itu kan gitu memang. Dia gampang terluka gitu. Jadi kelihatannya cantik kan, merah memikat mata. Tapi tuh lihat, kena senggol dikit udah bonyok dia gitu. Ini kayak yang kita lagi pelajarin ya. Tentang yang lagi rame katanya strawberry generation itu ya. Iya. Dan dia menjadi lebih lembek kalau kena air. Jadi kalau kena air terus harus dilapin tisu sampai kering gitu caranya supaya Jadi gampang delicate bonyok. ya, jadi fragile. Kita langsung aja yuk. Nah, Yo. ini kita lagi mau ngomong tentang strawberry generation nih. Menurut kamu apa yang bisa kita ungkapkan tentang strawberry generation? Apa sih itu? Gitu. Faktanya dulu ya. Yes. Ini aku udah cari di Wikipedia. Jadi istilah strawberry generation itu dimulai di Taiwan. Ya. Untuk menjelaskan generasi pemuda-pemudi yang lahir di tahun 1990 dan setelahnya. Sampai kapan? Gitu. Sampai hari Nggak ini? ada sih, nggak ditulis sampai kapannya oke. gitu. Nah, jadi kelihatannya memang cantik tapi Ya. mereka tuh gampang terluka gitu. Artinya mereka tidak bisa menghadapi pressure atau tekanan, Ya. baik secara sosial ataupun kalau harus bekerja terlalu keras seperti generasi orang tuanya, itu mereka juga nggak bisa gitu. I see. Dan Jadi katanya juga ini lebih banyak terjadi di negara-negara Asia ya. Seperti Taiwan, mungkin juga siapa tahu juga di Indonesia gitu ya, atau banyak negara-negara lainnya yang similar culture gitu ya. ya, dan term ini ya itu dimulainya dari persepsi bahwa member dari generasi ini mereka tuh ketika bertumbuh dewasa orang tuanya terlalu overprotective, terlalu dijaga gitu, seperti bagaimana strawberry juga bertumbuh di greenhouse. Member gitu. berarti maksudnya ada iurannya gitu juga. Enggak, bukan itu maksudnya. Maksudnya orang-orang yang masuk dalam kategori Yang terhitung. generasi ini. Oke. Ya. Nah, memang yang tidak kita nggak bisa sangkali ya bahwa memang ada orang-orang yang modelnya seperti itu gitu. Mereka orang-orang yang istilahnya kelihatannya luar biasa banget, tetapi hatinya terlalu soft gitu, fragile banget gitu, dan kemudian gampang sekali terluka. Menurut aku ya, kalau dari apa yang sudah kita pelajari ini, mungkin juga ada karena cara pola asuh daripada orang tua Yeah, yang of memang course. ini terbawa gitu ya. Karena apa? Misalnya contoh dari generasi kita nih. Ketika kita dibesarkan oleh orang tua kita kalau kita berdua kelahiran mid 70s gitu, 1970-an. Kita generasi X ya. Ya, kalau aku bukan generasi strawberry, aku generasi durian gitu. Terutama suka yang durian yang dari Medan, Oh gitu, iya. Musangking gitu ya, yang Montong. bulunya kecil-kecil, montong gitu ya. Jadi itu yang enak banget gitu. Nah, kalau orang tua kita biasanya kan memperlakukan kita dengan lebih apa ya, di dalam ketidakpengertian mereka. Orang tua kita kebanyakan pendidikannya nggak terlalu tinggi, dan kemudian mereka dibesarkan dengan tough gitu.
mereka generasi kolonial. Lebih keras gitulah didikannya, Dan lebih kemudian, strict apa itu? Mereka lebih disiplin tinggi. Yes. Nah, sehingga mengakibatkan ada banyak orang-orang yang pada usia generasi kita, mereka menjadi orang-orang yang tough banget gitu. Secara mental mereka jadi kokoh gitu. Apalagi kemarin ada teman yang bilang kalau misalnya guru-guru kita dibawa pada zaman sekarang, itu guru-guru itu masuk penjara semua. Gitu. Kekerasan. Karena aku masih ingat ketika aku nggak bawa buku, mungkin guru itu jengkel ya. Mungkin juga aku lupa karena apa gitu, buku itu ketinggalan terus. Dan satu kali guru itu nggak kasih warning loh, tahu-tahu aku ditempeleng plak gitu di depan kelas. Kelas berapa tuh? Kelas 6 SD, itu sakit banget gitu. Dan sudah ngampuni atau masih sakit hati? Ya aku sih udah nggak ingat gitu. Udah maksudnya karena ngomongin aja baru ingat. Tapi maksudnya zaman dulu kayak sadis banget. Memang kayak gitu. iya. Kalau guru di kelasku sukanya ini nyupit pipi terus diawer-awer gini, sakit loh. Karena mungkin kamu cute kali. Enggak, satu kelas digituin. Oh gitu. Atau ada guru juga yang modelnya ini apa namanya ini, kodek ini kan. Kodeknya ditarik zaman sekarang nggak susah gitu. Kret yang cowok-cowok gitu sakit banget gitu ya. Jadi memang guru-guru yang zaman kita itu dibawa ke zaman sekarang masuk penjara semua tuh bisa-bisa. Kena pasal apa? Kena pasal kekerasan dalam sekolah gitu. Berarti KD S. Ya, apapun. Kekerasan dalam sekolah. Nah, oke, jadi sekarang bagaimana nih dengan adanya generasi strawberry ini? Pertanyaanku gini, mereka sadar nggak kira-kira kalau mereka masuk dalam sebutan generasi strawberry ini? Waduh, nggak tahu juga ya. Mungkin aja mereka sadar. Mungkin beberapa dari mereka bilang ya memang aku gitu. Tapi aku berharap ada juga orang-orang yang berkata enggak, aku nggak mau disebut sebagai generasi strawberry gitu kan. Jadi hari ini kita mau raise awareness gimana caranya supaya kalau Anda berada dalam kategori kelahiran periodnya itu sama seperti generasi strawberry ini, ayo kita pelajari gimana supaya bisa menjadi orang yang tougher gitu, yang nggak gampang nyerah, jadi nggak sensitif, sakit hati, terus abis itu hancur di dalam gitu. Tapi kita mau membangun pertahanan supaya bisa menjadi pribadi yang lebih kuat gitu ya. Nah penyebabnya dulu ya Daniel ya. Silakan. Penyebabnya itu salah satunya adalah perasaan yang tidak divalidasi oleh orang tuanya. Jadi memang kadang-kadang ya kalau anak-anak menceritakan kesulitannya, orang tua yang masih belum punya skill parenting yang baik itu seringkali responnya itu akan seperti ini. Halah gitu aja kok nggak bisa sih, ini kan gampang ya gitu ya. Tapi jadi gitu aja jadi terluka. Iya. Tapi memang gitu kan kayak gitu. Ya seharusnya tuh orang tua yang sudah mengerti parenting skill akan memvalidasi dulu. Oh sukar ya. Nah gitu loh. Harus divalidasi dulu. Oh sukar ya. Ayo kalau memang sukar kita cari jalan keluarnya sama-sama. Apakah mami bantu duduk untuk kita kerjakan sama-sama, atau kamu perlu ngambil les tambahan supaya bisa diperlengkapi untuk mengerjakan soal-soal matematika ini dengan lebih baik. Maksudnya itu gitu. Jadi perasaannya jangan didismiss, jangan langsung diabaikan gitu. Karena memang buat anak itu, katakanlah kelas 5 SD, buat anak kelas 5 SD itu memang persoalan matematika ini lagi sulit-sulitnya. Buat kita yang udah dewasa ya, buat kita mah itu nggak ada apa-apanya, itu gampang kan gitu. Jadi setiap generasi itu punya kesulitannya sendiri-sendiri yang mana kita harus bisa memberikan validasi. Atau misalnya kalau anaknya pulang dari sekolah terus cerita nih, tadi berantem sama temen di sekolah gitu kan. Nah itu juga kalau dia bilang aku lagi sedih gitu kan. Nah orang tua nggak boleh gitu aja sedih gitu. Laki sedih, cengeng, nah itu nggak boleh gitu. Tapi harus divalidasi dulu. Oh sedih ya. Oke, kalau gitu ayo kita coba pikir bagaimana supaya kamu bisa punya kepribadian yang lebih baik, supaya bisa lebih diterima sama teman-teman kamu gitu, baru diarahkan. Nah jadi menurut apa yang dari kamu jabarkan barusan itu berarti menurutku diperlukan peran daripada kedua belah pihak ya. Kita nggak bisa nyalahkan anaknya terus, tetapi kita juga harus membuat orang tua ini untuk mengerti bahwa ternyata ada cara-cara yang salah daripada parenting mereka ya. Nah kalau dari apa yang pernah aku alami sih, ketika kita baru menjadi orang tua ya di awal tahun 2000-an, mungkin ada juga banyak kesalahan-kesalahan yang sekarang kita baru sadari nih. Yang membuat kadang-kadang kita berpikir kenapa anak kita bertingkah atau mempunyai respon ataupun reaksi seperti itu. Ya, jadi ini yang terjadi. Contoh yang paling kuat yang aku masih ingat itu ketika kadang-kadang di dalam kefrustasianku
Misalnya di dalam kegagalan untuk melakukan suatu bisnis atau mendapatkan suatu deal, kadang-kadang tanpa sengaja ketika pulang jadi uring-uringan. Dan kemudian ketika anak yang mencoba untuk menantikan dedinya atau papanya pulang ke rumah, itu malah kena damprat. Malah kena marahin gitu. Ya, jadi intinya tentunya dengan cara seperti itu anak kemudian mempunyai sikap yang merasa bahwa aku nggak boleh dekat dengan orang tuaku, aku nggak boleh dekat dengan papaku karena kalau aku dekat sama dengan aku akan kena marah gitu. Dan kemudian yang kedua yang mungkin masih aku ingat kesalahanku sebagai orang tua itu adalah ketika anak kita masih kecil, waktu itu si Angel berumur sekitar 2-3 tahun, di dalam ketidakmengertian dia terus menangis gitu. Masalahnya apa? Aku juga lupa gitu ya. Tetapi kemudian disuruh diem nggak mau, malah kita aku masukkan, ayo kalau nggak mau diem, bawa kamar mandi, masukkan kamar mandi, ditutup pintunya. Terus dimatikan lampunya. Nah, yang meraung-raung dalam kamar mandi dan itu istilahnya itu salah satu yang sekarang aku mengerti bahwa itu ternyata itu fatal, membentuk kepribadian dia menjadi kepribadian yang takut akan kegelapan gitu atau suasana gelap. Akhirnya sampai sekarang kalau tidur harus nyala lampunya. Nah, jadi kalau dipikir-pikir kok aku sebagai orang tua bego banget gitu. Maksudnya anak umur 2 tahun atau 3 tahun kesalahan macam apa yang bisa membuat dia menjadi seperti itu gitu loh, harus layak dihukum seperti itu. Tapi memang juga karena kan nggak ada sekolah untuk menjadi orang tua. Jadi seringkali kalau apalagi zaman dulu belum ada seminar-seminar parenting gitu kan. Jadi kita nggak tahu caranya untuk upgrade skill gitu. Yang kita tahu adalah patron yang kita bawa dari orang tua kita. Jadi mungkin aja kamu memperlakukan itu kepada Angel karena dulu waktu kamu masih kecil juga kalau kamu rewel kamu dimasukin ke dalam kamar mandi, dalam kamar gelap, dikunciin, mati lampu gitu. Malah orang tua pada zaman dulu bisa dikatakan lebih brutal gitu di dalam istilahnya dalam menghajar atau dalam istilah mereka mendidik anak mereka yang istilah kita itu memang menghajar, menghukum gitu ya dengan istilahnya dengan berbagai macam senjata yang mereka punya gitu. Ada rotan, ada sapu kebas, ada sabuk gitu ya, ada mungkin ada tongkat gitu. Temanku ada yang pernah dipukul papanya pakai rantai sepeda. Iya, rantai sepeda, kabel gitu ya. Ada yang pernah disetrum. Balok kayu misalnya, jadi mungkin dilempar sama gayung misalnya sama ember sama panci mungkin gitu. Ya itu makanya itu semua salah gitu ya. Makanya kalau orang tua kita dulu dalam ketidakmengertian mereka melakukan itu pada kita, sekarang kita yang sudah lebih pintar, lebih bijaksana, mengerti firman Tuhan, ya kita harus mau berubah. Jangan lakukan itu kepada anak-anak kita supaya nanti anak-anak kita juga tidak lakukan itu kepada cucu kita. Gitu kan. Jadi kedua belah pihak perlu ketemu di tengah nih, menyadari bahwa kita berdua sama-sama pernah melakukan kesalahan yang kita tidak mengerti. Baik orang tua yang parenting skillnya waktu itu masih jelek banget atau off banget, tetapi pada saat yang bersamaan memang ada anak-anak yang memang lebih rewel satu dengan yang lain, yang istilahnya pokoknya mau nangis ya nangis, nggak bisa berhenti gitu. Dan kadang-kadang kita nggak tahu how to switch them off gitu. Kalau boneka kan tinggal baterainya dicabut gitu. Ya kalau bayi nggak bisa. Kalau kan nggak bisa kan. Oke. Kita lanjut ya dengan perbincangan kita tentang Strawberry Generation. Ada penyebab yang kedua Dan. Apa tuh? Penyebab yang kedua itu karena pergumulan mereka itu dianggap remeh sama orang tuanya dan selalu dibandingkan dengan pergumulan orang tuanya. Dulu di zaman mama gitu, umur sekamu itu sudah cari duit gitu ya kan. Dulu kalau di zaman mama gitu ya kan, nggak ada makanan yang enak-enak kayak gini gitu kan. Kita cuma disediain nasi putih sama ikan sama kecap manis pun harus makan. Kamu ini terlalu manja. Nah gitu kan. Jadi akhirnya anak-anak itu merasa tidak bisa akrab kalau ngomong sama orang tuanya karena tiap kali dia ngomong selalu kena damprat, dulu di zaman mama, dulu di zaman papa gitu kan ya. Nah itu yang menjelaskan kenapa akhirnya anak-anak itu merasa kerdil banget kalau di samping orang tuanya. Dan itu menjelaskan kenapa anak-anak muda zaman sekarang tidak mau kalau bergaul itu ya, dia tidak mau teman-temannya tahu siapa orang tuanya. Just take me as I am gitu, karena supaya nggak dibanding-bandingin sama orang tuanya. Nah mungkin masukan yang aku bisa lakukan gini. Kita lihat dulu dari kebenaran firman Tuhan ya. Ada satu ayat yang tadi juga aku ingat di dalam Yeremia 29 ayat 11 nih.
untuk masing-masing kita tahu bahwa kalian yang apapun lah namanya, kalaupun kalian menolak untuk disebut generasi strawberry, itu bagus gitu. Berarti kalian tidak mau disamakan dengan seonggok buah ini yang bonyok-bonyok. Shelf life-nya atau usianya sangat pendek sekali, mungkin 3 hari udah nggak bisa dipakai, harus dibuang gitu. Nah jadi kalau memang kalian menolak ini, nggak apa-apa. Menurutku itu bagus banget. Jadi yang perlu kamu lakukan adalah rise up atau bangkit di dalam identitas yang benar, di dalam apa yang Tuhan maui terhadap kamu. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan seperti ini. Karena aku tahu rancangan apa yang aku punya buat kamu, dan itu bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang membawa hari depan yang penuh dengan pengharapan. Jadi dengan ini kita tahu proses kelahiran seseorang. Nomor 1, kita tidak bisa minta dilahirkan dalam keluarga mana. Memang istilahnya kok kayak beli kucing dalam karung ya. Kita bukan lagi kucing dalam karung, kita cuma nerima nih. Kalau ada orang tua yang kedapatan orang tua kamu bengis, bagaimana? Ya sudah, kamu terima aja. Kalau kedapatan orang tua kamu yang berpendidikannya lebih tinggi dan mental health-nya lebih bagus, ya itu berarti berkat kamu juga gitu. Kalau orang tua kamu kurang pintar untuk cari uang, atau misalnya secara keuangan tidak baik, ya kamu harus terima itu, bahwa itu bagian daripada kehidupan. Sebaliknya, kalau kamu dilahirkan dalam keluarga orang-orang yang lebih kaya atau berada, ya puji Tuhan, itu adalah bonus kamu. Nah tetapi kita harus mengerti nih bahwa identitas kita tidak bisa didefinisikan dari kekayaan ataupun kemiskinan. Ya betul. Tetapi kita harus tahu dulu bahwa identitas kita dideterminasi atau ditentukan oleh Tuhan pencipta kita. Ya betul. Ya, apalagi firman Tuhan mengatakan bahwa kita diciptakan dalam rupa dan gambarnya. Jadi bukan strawberry ini, tetapi firman Tuhan yang adalah identitasku. Dan dia punya rencana yang indah dalam kehidupanku. Ini satu dulu. Kemudian yang kedua menurut aku adalah, maka daripada itu kita mesti mengerti nih, saranku adalah mari orang tua yang kita sudah belajar, atau generasi kita ya, yang sekarang kita udah menyadari kesalahan-kesalahan kita, anak-anak pun juga harus mau terbuka. Mari kita ketemu di tengah, duduk yuk untuk kemudian ngomong-ngomong dengan orang tuamu tentang apa sih yang kamu rasa yang kamu tidak puas terhadap parenting orang tua kamu. Nah, ini adalah proses reparenting. Jadi apapun kesalahan yang kita pernah perbuat dulu ketika kita menjadi orang tua buat anak kita waktu dia masih kecil sampai bertumbuh menjadi remaja, kemudian dewasa, ya kan? Kalau kita menyadarinya, kita minta maaf sama orang tua, kemudian kita melakukan reparenting, parenting ulang supaya bisa mengobati luka-luka hati yang ada dalam diri anak itu. Ya, mungkin orang tua juga bisa menyadari bahwa di dalam beberapa kemarahan terhadap kesalahan yang anak yang pernah buat itu mungkin kita juga overreact. Seringkali orang tua overreact. Ini kita harus akui gitu. Makanya ketika kita bertemu itu ngomong aja, maksudnya dengan kepala dingin tadi. Kalau memang dirasa harus ada pihak ketiga atau pendamping untuk mengkonselingin mereka atau mendengarkan, ya nggak apa-apa. Tetapi kalau dirasa mereka cukup dewasa untuk duduk dan tidak perlu ribut karena nggak perlu lagi berantem, apalagi anak udah gede kan, udah umur 20-an gitu. Berarti ayo ngomong aja, Ma, Pa, atau Mami, Daddy, aku nggak merasa seneng ketika aku dulu diperlakukan ketika aku melakukan kesalahan seperti ini. Nah terus orang tuanya mungkin dengan merasa gengsinya terusik gitu ya, mungkin ngomong dengan nada tinggi juga, ayo rendahkan dulu. Dan kemudian ngomong, oh mas, ya kalau memang salah akui kesalahan. Mungkin Mami Daddy waktu itu overreact. Iya benar. Sadari gitu. Dan kemudian kalau memang nanti udah dilakukan ini, dilatih dengan hal-hal yang masalah-masalah yang lebih sepele, sampai mungkin nanti mencari waktu untuk bicara tentang hal-hal yang sifatnya puncak tadi itu. Ya, sehingga the tip of the iceberg ini kemudian bisa lumer dan bawahnya bisa diselesaikan dengan baik. Iya benar. Nah, tapi ini tips buat para orang tua ya. Bukan berarti terus nggak boleh mengkisahkan tentang bagaimana sejarah hidup mereka dulu gitu. Boleh tentunya cerita-cerita itu boleh diceritakan. Bukan dalam keadaan sedang memarahin anak. Bukan dalam keadaan ketika anak mengeluh sama kita. Kalau anak mengeluh sama kita harus mau dengarkan validasi perasaannya. Tanpa membanding-bandingkan dengan keadaan kita dulu. Tapi kalau mau bercerita itu seperti sejarah kehidupan, lakukanlah dalam keadaan santai. Misalnya sambil rebahan, terus cerita dulu mami gini, dulu daddy gitu. Itu boleh karena
karena anak tidak merasa dihakimi, dimarah-marahin, diomelin, tidak merasa dibanding-bandingkan dalam keadaan yang negatif gitu. Tapi kalau dalam bentuk pembelajaran, kita bisa belajar moral lessonnya apa dari kisah hidup orang tua zaman dulu. Nah itu justru anak-anak akan tertarik untuk mendengarkan. Betul. Gitu Daniel. Mungkin juga kita bisa belajar dari apa yang Tuhan Yesus lakukan ya. Ketika Tuhan Yesus bertemu dengan murid-muridnya di dalam mengajar satu konsep yang tidak mudah, Tuhan Yesus selalu menggunakan metode parables atau perumpamaan gitu. Nah, semalam aku udah mulai terapkan tuh sama si James. Jadi aku kasih analogi kepada dia bahwa hidup kamu ini seperti sebuah pohon mangga gitu. Karena kita sekeluarga juga suka makan mangga. Dan aku tanya sama dia, kamu suka mangga yang manis atau yang asam? Ya tentunya suka mangga yang manis gitu. Nah, aku bilang tuh, mangga kalau nggak salah sejak dari dia ditanam itu sampai dia menjadi besar dan berbuah lebat bisa dituai, itu perlu waktu sekitar mungkin 10 sampai 15 tahun. Perlu waktu selama itu. Nah, makanya di dalam kehidupan kamu sekarang ini yang perlu kamu lakukan waktu kamu masuk umur 13 tahun, kamu harus cek tuh. Kamu ada nggak hasil yang sudah kamu hasilkan? Hasil-hasil yang kelihatan, buah-buah yang masih kecil. Nah, ketika kamu sudah mendapatkan itu, ya kamu harus latih. Dan kalau kamu belum tahu buahnya yang mana, kamu harus kembali kepada orang tua kamu untuk percaya dengan apa yang mereka katakan. Nah, masalahnya seringkali anak-anak kita nggak percaya gitu ya. Mereka akan lebih memilih melawan arus. Orang tua ngomong A, mereka akan ngomong A kuadrat gitu. Orang tua ngomong B, mereka akan milih yang C dan sebaliknya dan seterusnya. Dan jadi seringkali seperti itu. Jadi makanya sebagai anak-anak nasihat kami adalah kalau memang orang tuamu rasanya benar, ya udah nurut aja karena dari buah itu akan terus di nurture, akan terus di apa ya? Dinutrisi untuk kemudian menjadi besar dan akan bertumbuh kembang dengan lebih baik. Yeah. Dan bagi anak-anak mungkin yang udah berumur 20-an, 25 gitu ya. Coba lihat, ini yang juga kami mau nasihatkan atau pernah kami nasihatkan kepada anak-anak kami. Coba lihat, orang tua kan fungsinya dikirim oleh Tuhan untuk membesarkan dan kemudian mendidik dan membesarkan. Nah, siapa tahu orang tuamu bisa kamu pakai dalam kepakan sayap mereka untuk elevate atau kamu gunakan untuk menjadi batu loncatan. Karena apa? Dari apa yang pernah orang tua raih di dalam pengalaman ataupun hikmat kehidupan mereka, mereka bertemu dengan orang-orang yang kelasnya juga sudah lebih tinggi gitu. Siapa tahu dari networking orang tua kamu bisa melakukan sesuatu yang lebih besar lagi. Sehingga kamu nggak perlu merintis lagi dari bawah. Dari nol, ya. Gitu. Kamu nggak perlu menjadi orang yang tidak terlalu dikenal. Mungkin ada kalanya anak memang perlu membutuhkan validasi bahwa kenali aku bukan dari siapa orang tuaku. Menurutku sih which is fine gitu. Tetapi ada kalanya kamu harus melihat, orang tuaku udah sampai level ini loh. Dan kalau aku harus mulai lagi dari level -5 atau -10, ngapain gue harus repot-repot? Sedangkan Tuhan taruh aku dalam kehidupan mereka. Kenapa aku nggak pakai platform mereka untuk menjadi batu loncatanku? Sehingga pasti orang tua kamu juga pengen, seharusnya normally speaking, orang tua yang baik kalau sekarang pencapaian mereka, misalnya dalam kadar anak tangga ini udah tangga yang ke-15, pasti orang tua yang baik maunya anaknya bisa mencapai level 25 atau 30. Ya, what do you jauh think lebih about that? tinggi, Yes. ya terbang lebih tinggi gitu kan ya. Ya setuju. Nah, jadi metode membanding-bandingkan dengan zaman kita dulu itu nggak boleh dipakai lagi ya para orang tua. Dan yang lucunya aku ingat kemarin loh, James bisa ngomong gini sama dedinya, Dedi, sekarang kan Dedi hampir 50 ya. Nanti kalau Dedi umur 60 tahun, aku akan ingetin Dedi, Tom Cruise seumuran Dedi itu masih naik motor keliling apa? Nah, untuk nyeberangi jurang, lompat jurang. Gitu. Dalam filmnya yang terakhir ya. Tom Cruise Mission Impossible yang terbaru. Iya. Terus yang lucunya lagi kamu balas apa? Ya, aku balas. Semalam kamu balas gimana? Kalau Tom Cruise umur kamu udah pinter cari duit gitu. Tapi dia jawab lagi. Iya, jadi Tom Cruise umur kamu udah punya istana besar. Gitu. Jadi memang sama anak zaman sekarang nggak pernah habis gitu. Iya, jadi makanya kita sebagai orang tua kan juga nggak senang kalau dibandingin sama orang tua lain kan. Jadi kita juga nggak boleh bandingin anak kita, apalagi dengan sepupu-sepupunya, dengan anak-anak yang lain gitu. Karena seringkali anak-anak itu merasa terluka ketika orang tuanya melakukan itu. Yeah. Nah, terus ada poin yang terakhir nih Dan. Alasan kenapa anak-anak muda itu menjadi strawberry generation karena orang tua mereka tuh kayaknya wibawanya terlalu tinggi. Nah, terus gimana tuh? Orang tua yang selalu merasa dirinya benar, kalaupun orang tuanya melakukan kesalahan, sadar kalau dia salah, tetap
gengsi dan tidak mau minta maaf. Ya. Ternyata itu menyakitkan hati para anak ya. Jadi sebaiknya orang tua itu harus bisa dijangkau, menjadi tempat anak mengadu atau memberikan curhatan gitu. That's Jadi jangan selalu hanya mau menjadi pemimpin yang memberikan merintah anaknya, memberikan instruksi harus lakukan ini, nggak boleh gitu kan ya. Tapi harus mau tahu kesukaran anaknya gitu. Ortu perlu belajar untuk menjadi teman buat anak-anak mereka, mendengarkan curhatan anak, menuntun anak dengan cara memberikan teladan. Ya, ini penting sekali. Jadi pembelajaran ini, ayo kita mengerti, kita wrap up dulu ya. Jadi mari para anak-anak muda ini berarti mereka juga adalah orang-orang yang ada di generasi Z, is it? Setelah 1990. Iya, kurang lebih generasi Z ya. Yeah. Jadi kalau kamu memang tidak mau menerima label ini, maka kamu harus melakukan sesuatu yang berbeda gitu. Kenali juga yang namanya mental health, ini sangat penting banget gitu ya. Kita tahu memang anak-anak zaman ini udah peduli banget dengan mental health. Tetapi menjadi terbuka atau belajar untuk supaya mempunyai ketahanan mental yang kuat, ini sangat penting sekali. Sehingga ketika kamu mau berbisnis atau kamu mau meniti tangga karir, kamu akan tidak mudah sekali untuk misalnya letoy gitu atau menjadi lembek ya. Jadi juga tips buat para orang tua, kalau memang sadar dirinya pernah berbuat kesalahan kepada anak-anaknya, jangan gengsi untuk meminta maaf kepada anaknya, karena dengan cara demikian sebenarnya kita sebagai orang tua sedang memberikan teladan. Kalau salah harus minta maaf. Betul. Gitu. Jadi anaknya supaya juga bisa belajar kerendahan hati, kalau salah dia juga tidak akan gengsi atau ragu untuk meminta maaf. Jadi kita bisa menciptakan generasi yang lebih baik. Ya, aku rasa kita juga hidup dalam suatu zaman yang cukup unik ya, di mana banyak sekali pembelajaran tentang parenting dengan lebih mudah kita dapetin, gitu ya. Tetapi tentunya mari kita juga menjadi orang-orang yang berhikmat, termasuk anak-anak generasi orang pemuda-pemudinya ini. Kalau kamu mau mencari untuk how to enrich yourself, untuk self development, harus cari dulu kira-kira orang yang ngomong ini sumbernya apa nih. Karena kita nggak tahu sumbernya dari mana nih. Bagaimana orang-orang itu bisa memberikan pengajaran ini. Kalau pengajarannya memang cuman positive thinking, sampai sebatas itu masih oke. Tetapi kalau memang nanti ujung-ujungnya adalah untuk supaya mengkultuskan diri dan kemudian menjadi lebih eksklusif, ini nggak baik. Makanya itu kita harus mengerti juga ada kebenaran firman Tuhan yang misalnya contoh kita ambil dalam Roma 12 ayat 2. Yang mengatakan firman Tuhan ngomong gini, janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Ya, jadi kalau dunia ini mengarah kepada sesuatu yang pada zaman sekarang mereka memberontak kepada otoritas Tuhan. Berarti sekarang kita harus tahu nih, kita kembali kenakan lagi pikiran Kristus. Karena ini yang Tuhan mau, supaya di dalam perubahan-perubahan zaman yang ada, di dalam resources yang mungkin sekarang serba abundance ini, maka kita pun masih punya hikmat Tuhan di dalam menjalankan kehidupan ini. Ya, oke? Ya. Oke, kalau gitu aku rasa cukup ya untuk sekarang. Jadi kita nikmati aja strawberry ini nanti setelah rekaman, karena strawberry ini layak untuk kita makan dan ini tidak seharusnya menjadi label buat anak-anak kita. Yes. Oke? Love Revolution. Karena cinta perlu perjuangan dan tindakan nyata. Ciao. Ciao. Terima kasih sudah tune in di podcast Love Revolution. Kalau kamu ngerasa feel-nya dapet banget nih sama konten ini, langsung aja bisa share di sosmed kamu. Dan jangan lupa untuk tag dan juga follow Instagram Daniel Hendrata dan juga Debbie Katarina.